Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Awe. Salam belajar. Di video kali ini kita akan coba lakukan screening data untuk data kosong, data yang diisi dengan tidak serius, dan data bohong. Yang pertama, di sini kita punya ada data yang sel-sel ini tertulis 00. Ini artinya data ini hasil ekspor dari SPSS. Di data aslinya kosong, jadi di sini berubah menjadi 0. Yang pertama saya lakukan adalah mereplace data yang 0 ini menjadi kosong. Caranya tekan Ctrl F, lalu pilih tab replace. Ini di sini kita copy find word, find null, replace with, kita ganti dengan kosong. Dan setelah itu di replace all, diklik. Sudah selesai. Kata Excel udah selesai semua, bos. Kita sudah ganti 532 data. Klik OK. Ini sudah berubah, yang tadi 0 menjadi kosong. Selanjutnya adalah saya akan coba membuat tampilan data kita lebih enak dilihat. Saya akan kurangi desimalnya ya. Desimalnya akan saya kurangi, di range dulu. Kita range, pilih sampai sini, lalu dikurangi di sini. Kalau mau memainkan desimalnya di sini, decrease desimal. Nah, baik, sudah kita dapatkan data yang tanpa desimal ya, seperti ini. Selanjutnya adalah kita akan berupaya mencari data yang kosong. Di sini kita bisa langsung dapatkan secara manual ya, tapi kalau datanya sedikit nggak masalah. Tapi kalau banyak seperti data saya 538 atau 537 responden, tentu akan menyita waktu, tidak efisien. Jadi kita buat variabel baru, blank, kita beri nama blank, lalu ketik sama dengan count blank. Ini artinya kita perintahkan Excel untuk mencari sel yang kosong. Count blank, double klik. Nah, ini dikasih range ya. Kita dikasih range. Kita pilih range-nya, lalu kita tutup, klik enter. Baik pemirsa, di sini sudah diperoleh hasilnya. Kata Excel ada 8 data kosong. Kita coba hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, supaya lebih singkat, kita langsung copy saja rumusnya. Caranya arahkan kursor ke sel yang ada rumusnya, lalu sampai berubah
kursornya menjadi hitam, baru kita double klik. Nah, seperti ini. Nah, tugas kita selanjutnya adalah mengurutkan supaya lebih mudah dalam perlakuannya. Kita urutkan. Ini kalau kita lihat rumusnya sampai bawah ya, sampai data yang paling bawah di responden ke 537. Kita lakukan sort dari yang terbesar ke yang terkecil. Ini yang dipilih, sort largest to smallest. Ditanya mau di-expand atau tidak dilanjutkan berdasarkan pilihan yang saat ini. Kita pilih di-expand. Kita klik sort. Ini dia hasilnya. Ternyata ada seorang responden yang mengosongkan sebanyak 23 pernyataan. Nah, ini gawat. Kita tidak bisa pakai metode replacement menggunakan rata ataupun nilai tengah median. Kalau kita lakukan itu, yang terjadi adalah bias karena terlalu banyak diwakili oleh responden lain. Jawaban dari responden yang kosong itu terlalu banyak diwakili oleh responden lain. Di sini kita sudah dapatkan pertanyaan selanjutnya, yang data yang kosong ini kita apakan? Ya. Jadi di sebuah literatur internet ada seorang pakar dari barat yang menyatakan data yang kosong lebih dari 10% sebaiknya di-delete saja karena responden yang bersangkutan tidak serius atau tidak berminat mengisi angket. Jadi di sini berdasarkan kriteria tersebut kita akan delete semua responden yang data kosongnya lebih dari 10% pernyataan. Perlu diingat di sini pernyataan penelitian, bukan demografi dari responden yang saya range ini. Jadi kita akan delete sebanyak 3,9 responden. 3,9 responden. Kalau dibulatkan menjadi 3 ke bawah ya. Jadi yang 4 ini akan saya delete. Dipilih, lalu di range ke atas kita delete. Sudah selesai. Pada dasarnya tergantung dari peneliti. Kalau peneliti menganggap atau pada kasus saya di sini ada 519 responden tersisa, masih cukup banyak ya. Jadi bisa saja bahwa responden yang tidak mau mengisi 3 pernyataan ini ya memang mengisi sesuai isi hatinya gitu. Tapi yang sel yang tidak terisi ini mengharuskan kita selaku peneliti mengisi selnya. Jadi bisa dengan median atau rata-rata. Sampai titik ini saya menganggap bahwa yang mengosongkan sebanyak 3 kali juga tidak
tidak serius ya, karena setiap mengisi responden sudah diminta untuk mengisi seluruhnya. Mungkin ada pernyataan-pernyataan yang terlalu sensitif sehingga mereka tetap tidak mau mengisi, tetapi toleransinya buat saya pribadi terlalu berisiko jika 3 ini kita terima juga. Jadi untuk kasus saya akan delete juga responden yang mengisi yang tidak mengisi sebanyak 3 butir pernyataan ya. Tapi ini tidak harus dilakukan bagi peneliti lain. Ya tergantung penelitinya itu sendiri. Kalau yakin ya sudah, kalau memang meragukan ya silakan di delete aja. Oke, sampai titik ini kita sudah dapatkan responden yang mengisi dengan baik ya. Kalaupun ada yang tidak mereka isi, hanya maksimal 2 pernyataan saja. Lalu selanjutnya kita akan lakukan analisis keseriusan. Analisis keseriusan di sini konsep yang saya pakai adalah penyimpangan. Untuk itu saya akan pakai simpangan baku atau standard deviation. Kita biasa menyebutnya standar deviasi. Kurang tepat karena kalau kita Indonesia akan menjadi deviasi standar. Yang lebih baku lagi adalah simpangan baku. Jadi saya akan buat satu variabel lagi, simpangan baku. Rumusnya standard div stdef, pilih yang ini, lalu di range kurung tutup, di enter. Nah, kita sudah dapatkan simpangan baku untuk responden pertama 0,88. Nah, di sini kita copy rumusnya ke bawah ya. Sudah sampai responden paling bawah, responden ke 504. Balik ya? Nah, untuk lebih memudahkan analisis, kita sort lagi, tapi dibalik dari yang terkecil ke yang terbesar. Sort smallest to largest, expand the selection, klik sort. Nah, ini kita sudah dapatkan ada 2 responden yang simpangan bakunya kosong. Ini berarti yang bersangkutan mengisi satu nilai untuk 39 pernyataan. Kita buktikan ini mengisi 4. Lihat, nggak ada yang berbeda, 4 semua, 2 orang ini. Apakah ini bernilai? Ya, memang bisa saja mereka mengisi sesuai dengan hati nuraninya, tapi sepertinya kecil kemungkinannya kalau semua diisi dengan nilai yang sama, karena pernyataannya sejumlah 39 dan apa yang diukur, dimensi yang diukur juga berbeda-beda.
Jadi saya akan delete 2 responden ini ya, di delete. Mana tadi? Delete. Nah, delete. Oke, sudah selesai. Selanjutnya kita lihat ada yang aneh apa enggak gitu. Oke, sampai sini ada simpangan baku yang nilainya sangat besar, yaitu 4,65. Nah, ini ada yang mencurigakan. Kita cek, ternyata ada satu pernyataan yang ditabulasi dengan salah ya, seharusnya diisi 3 tetapi di input 33. Ini saya beristihad, maksudnya 3 waktu itu, entah karena lelah atau apa, diketik 2 kali. Sudah berubah, ini lihat standar deviasi sudah berubah ke yang lain. Sini ada 44, ini maksudnya 4. Terus di sini ada 44. Ini juga 4. Ini ada 44 lagi, maksudnya adalah 4. Terus di sini ada 55, mungkin maksudnya 5. Terus 55 ini maksudnya juga 5. Jadi waktu tabulasi mungkin tercapek atau apa gitu ya, saya lupa. Yang ini 44 maksudnya 4. Nah, ini sudah berubah semua. Sampai sini kita sudah melakukan editing data ya, dan juga manipulasi data terkait data kosong, data yang tidak serius diisi. Tinggal satu lagi, data yang diisi dengan bohong. Untuk yang satu ini kita memerlukan kebijaksanaan. Jadi dalam beberapa kasus data bohong itu bisa datang dari responden, bisa juga dari pengumpul data. Karena ketika menyebarkan angket, saya bekerja sama dengan mahasiswa saya, maka dengan alasan bahwa saya cukup mengenal yang saya ajak kerjasama, ya, ada lebih dari 10 orang, maka saya bisa sampai pada keyakinan bahwa yang bersangkutan bohong jika simpangan baku dan letak data yang berbeda itu sama. Misalnya begini, untuk pengumpul di nomor 6 dan 7 ini simpangan bakunya sama, 0,334318. Lalu kita lihat responden dilaporkan mengisi 55555. Ini juga sama, 555. Yang unik adalah kenapa mengisi berbeda untuk pernyataan yang di letak pernyataan yang sama. Jadi di pernyataan K2 yang ini, K2 ini perubahannya ada di sini. Responden mengisi 4 dan 4, dua-duanya 4 dan 4. Lalu di pernyataan R20 ini juga sama, terjadi penurunan dari memilih 5 menjadi 4. R18 juga sama, R13 juga sama. Ya. Memang bisa saja bahwa responden mengisi dan kebetulan sama, tapi kebetulan ini menjadi
kemungkinannya menjadi kecil karena ada 1, 2, 3, 4, 5 titik ya, di 5 tempat atau 5 pernyataan yang isi nilainya sama dan letaknya juga sama. Ditambah saya sebagai peneliti mengajak kerjasama mahasiswa juga tahu ya, sedikit banyak tahu partner penelitian saya. Jadi di sini saya akan delete data ini karena ragu gitu, apa ini diisi responden atau bukan gitu. Jadi ketika ini saya sortasi ulang saja, di sort smallest to largest, expand, yes, sort seperti ini biar kita bisa lihat gitu perbedaannya. Nah, ini ada contoh yang pas sekali dengan teknik mengetes kebohongan responden. Jadi kita dapati ada 2 responden yang simpangan bakunya sama, tetapi karena yang isi berbeda, sangat masuk akal jika mereka mengisi berbeda walaupun pernyataannya sama gitu. Berbeda dengan yang tadi kita hapus, 2 responden mengisi sama 100% di titik yang sama, juga menuliskan nilai yang sama. Berbeda dengan yang ini, simpangan bakunya sama tetapi yang diisi berbeda. Ini simpangan bakunya 0,360801 untuk pernyataan I4. Responden yang atas ini mengisi 4, responden yang bawah mengisi 5. Ini juga sama. Di titik ini ada kesamaan, titik ini berbeda. Ini beda, ini beda. Demikianlah tutorial screening data 1 dari saya. Selanjutnya tidak saya tunjukkan karena metodenya sama, menggunakan simpangan baku dan pengetahuan dari peneliti itu sendiri terkait rekan kerjanya. Selanjutnya untuk data yang bohong, kita bisa lihat lagi acuannya memang dari simpangan bakunya ya. Misalnya ini ada 2 responden yang mengisi 100% sama, mulai perubahan, terus tempatnya juga sama. Perubahannya dari 4 menjadi 3, tempatnya di R9 ini, R9. Nah, responden seperti ini yang dikumpulkan oleh rekan kita ya, membuat saya ragu gitu kalau fluktuasi atau karakter datanya seperti ini. Jadi sampai sini saya akan delete 2 responden ini kan saya delete. Saya juga perlu pertimbangkan lagi pengumpul data yang tadi sudah
saya delete ya, beberapa pengampil data yang saya delete hasil pengampilannya. Nah, misalnya ini walaupun tidak ada pendampingnya, tapi karena pengampil datanya sama, saya ragu, jadi saya delete juga. Ini saya lihat sama juga ya, 100% sama di sini. Karena saya tidak bisa memastikan mana yang benar, hal yang meragukan ini saya buang semua. Delete. Di sini juga sepertinya sama, 100% sama. Jadi dua data ini saya delete juga. Dua datum, sorry. Ini masih sama kasusnya. Jadi ada dua orang responden yang mengisi blok sama 100%, baik nilainya maupun pernyataan yang mananya atau tempat pernyataannya. Ini di pernyataan R3. Jadi saya delete dua-duanya karena kendati pun salah satunya diisi dengan serius dan jujur, setidaknya dengan melakukan duplikasi pengisian label jujurnya menjadi berkurang, jadi saya hilangkan juga. Ini juga sama, simpangan bakunya sama, terus fluktuasi datanya juga sama. Kita delete. Metode pendeteksi kebohongan ini memiliki kelemahan, tetapi setidaknya saya konsisten gitu menggunakannya. Jadi kita memang tidak bisa dalam hal ini memastikan semua responden mengisi dengan benar, apalagi kalau kita menggunakan tenaga orang lain untuk mengumpulkan angket. Jadi kita harus coba meminimalisasi ya, mengurangi kemungkinan-kemungkinan yang menurunkan hasil penelitian disebabkan ketidakjujuran, ketidakseriusan, dan juga data yang terlalu banyak kosong. Ini juga sama, diisi tidak serius ya, dan tidak jujur.
Baik, ini ada lagi, ketemu lagi. Mungkin ada yang bertanya, apa tidak sayang itu data dihapus seperti itu? Jawaban saya, setidaknya saya memegang suatu asumsi dan konsisten dengan apa yang saya gunakan sebagai asumsi. Ini sepertinya ada lagi sini. Ini pengumpul datanya di sebelah sini. Baik, yang ini akan kita delete karena di sini ada yang berbeda ya. Datanya ada yang 01, jadi diasumsikan inilah yang asli. Adapun yang lain yang 100% sama akan saya delete dari pengumpul data yang sama. Baik, demikian sudah selesai ya. Demikian video tutorial dari saya, screening data 1 tentang bagaimana menemukan data yang kosong dan berapa toleransinya, lalu bagaimana mendeteksi keseriusan dan kebohongan yang mungkin terjadi di dalam sebuah aktivitas pengumpulan data. Salam belajar, tetap bersemangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.